Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indra Sanjaya, saya dari kelas 12.7. Di sini saya akan membahas mengenai rangkaian listrik secara seri dan paralel dan juga mengenai rangkaian dua loop. Selamat menyaksikan. Sebelum masuk pada pembahasan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari rangkaian listrik secara seri, paralel, dan juga pengertian dari rangkaian dua loop. Rangkaian seri adalah suatu rangkaian listrik yang dalam proses penyusunannya dilakukan menggunakan cara yang berurutan. Pada rangkaian seri, setiap titik di sepanjang rangkaian kuat arus yang mengalir akan selalu sama. Selanjutnya, rangkaian paralel adalah tipe rangkaian listrik yang disusun sejajar untuk membentuk struktur bercabang. Rangkaian listrik paralel adalah suatu rangkaian listrik di mana semua input komponen berasal dari sumber yang sama. Kemudian yang terakhir ada hukum Kirchhoff 2. Merupakan hukum Kirchhoff yang digunakan untuk menganalisis tegangan beda potensial komponen-komponen elektronika pada suatu rangkaian tertutup. Hukum Kirchhoff 2 ini juga dikenal dengan sebutan hukum tegangan Kirchhoff atau Kirchhoff Voltage Law. Yang pertama akan saya bahas yaitu soal rangkaian seri. Di sini saya ada contoh yaitu R1 sama dengan 4 ohm, R2 sama dengan 3 ohm, dan R3 sama dengan 5 ohm. Kemudian tegangannya yaitu 6 volt. Yang ditanyakan yaitu tentukan besar tegangan pada R1. Di sini yang harus kita cari pertama yaitu V1. V1 sama dengan I1 kali R1. Nah, I1 ini kita tidak tahu apa. Kita tidak tahu dari mana. Nah, karena ini rangkaian seri, jadi kita bisa langsung cari. Yang harus kita cari pertama yaitu I total. I total sama dengan V total dibagi R total. Nah, V total ini langsung saja dari sini yaitu 6 volt. Namun R total kita tidak ketahui. Nah, karena ini rangkaian seri jadi kita bisa langsung menghitungnya yaitu 6 ini yaitu V total dibagi dengan 4 tambah 3 tambah 5 dari rangkaian ini. Jadi kita bisa langsung tulis yaitu 6 per 12 atau 6 dibagi 12 sama dengan 0,5 ampere. Jadi arus keseluruhan di sini yaitu 0,5 ampere. Nah, terus V1-nya bisa kita dapatkan dari ini yaitu I1 yaitu 0,5 dikali dengan R1. R1 yaitu ini. R1-nya yaitu 4 ohm. Jadi 0,5 dikali 4 sama dengan 2. Jadi besar tegangan pada R1 yaitu 2 volt. Yang kemudian akan saya bahas yaitu soal rangkaian paralel. Di sini saya ada contoh yaitu R1 sama dengan 4 ohm, R2 sama dengan 6 ohm, dan R3 sama dengan 12 ohm. Yang ditanyakan yaitu besar hambatan total. Saya akan langsung mulai yaitu sesuai dengan konsepnya. 1 dibagi dengan RP. RP ini adalah rangkaian pengganti paralel. Sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3. Sama dengan 1/4 dari sini. Kemudian yaitu 1/6 dari sini. Kemudian yaitu 1/12 dari sini. Jadi langsung saja 3 yaitu 1/4, 2 yaitu 1/6, dan 1 yaitu 1/12. Kita langsung samakan saja penyebutnya yaitu 6/12. Nah, sesuai dengan rumusnya jadi harus dibalik. RP sama dengan 12/6 sama dengan 2 ohm. Jadi besar hambatan total adalah 2 ohm. Yang terakhir akan saya bahas yaitu soal rangkaian dua loop. Di sini saya ada contoh yaitu I1 sama dengan 4 ohm, I2 sama dengan 5 ohm, dan kemudian I3 sama dengan 10 ohm. Nah, sebentar supaya gampang, R dan I akan sama-samakan. Jadi I1 sama dengan R1. Jadi untuk mempermudah langkah-langkah kita sebentar. Di sini pada rangkaian yang saya gambar ini untuk loop 1 arahnya itu seperti ini. Kemudian di loop 2 arahnya sebaliknya. Oke.
Nah, di sini yang ditanyakan yaitu hitung I1, I2, I3 dan beda tegangan di antara B dan D. Penjelasannya yaitu loop 1, ini rumusnya. Jadi loop 1 sama dengan sigma GGL tambah sigma I kali R sama dengan 0. Min 32 itu dari sini, kan arahnya seperti ini. Yang pertama ditemui itu 32 tapi karena di sini plus, di sini minus. Nah, karena yang pertama ketemu itu minusnya, jadi kita tulis minus 32 ditambah 4I1 tambah 10I3 dari sini. Nah, terus untuk kita jadikan sebuah persamaan nanti, jadi kita pindahkan saja. Jadi 4I1 tambah 10I3 sama dengan 32. Di loop 2, rumusnya masih sama ya, yaitu sigma GGL tambah sigma I kali R sama dengan 0. Nah, kan arahnya seperti ini. Jadi yang pertama kita temui yaitu minus 15 ditambah 5I2 ditambah 10I3 lagi. Dan untuk dijadikan sebuah persamaan nanti, maka akan dipindahkan juga, yaitu 5I2 tambah 10I3 sama dengan 15. Untuk dijadikan sebuah persamaan, kita tinggal substitusi atau eliminasi dan hasilnya seperti ini. Nah, persamaannya yaitu I1 tambah I2 kurang I3. I1 dan I2 karena mereka masuk di sini, mereka arahnya masuk, jadi mereka ditambah, dan karena I3-nya itu keluar, jadi dia dikurangi saja. Jadi persamaannya seperti ini. Oke, lanjut. I1 dari sini 16 kurang 5 I3 per 2 tambah I2 itu dari sini 3 kurang 2 I3 kurang I3 sama dengan 0. Nah, karena ini ada angka 2, jadi kita kalikan 2 saja. Hasilnya seperti ini. 16 kurang 5 I3 tambah 6 kurang 4 I3 kurang 2 I3. Jadinya min 11 I3 tambah 22 sama dengan 0. Min 11 I3 sama dengan min 22. I3 sama dengan 2A. Nah, karena I3-nya kita sudah dapat, kita sudah bisa mencari I2 dan I1. I2 sama dengan 3 kurang 2 dikali I3. I3 yaitu 2. Sama dengan 3 kurang 4. Sama dengan min 1 ampere. Kenapa bisa min? Sebenarnya ini salah arah ya. Harusnya tuh ini ke arah sini. Cuman tidak jadi masalah. Saya cuma kasih tahu kenapa bisa jadi minus. Terus I1-nya dari sini ya. 16 kurang 5 kali I3 yaitu 2 per 2 sama dengan 16 kurang 10 per 2 sama dengan 3 ampere. Nah, terakhir kita tinggal cari yaitu tegangan antara B dan D. Nah, rumusnya itu sebenarnya sigma GGL tambah sigma I kali R. Tapi karena di sini GGL-nya tidak ada, jadi ini baterainya tidak akan kita pakai. Kita langsung di sini saja. I-nya ini yaitu I3 dikali dengan 10. Nah, I3-nya tadi kan kita sudah dapat yaitu 2 dikali 10 yaitu 20 volt. Jadi beda tegangan pada B dan D adalah 20 volt. Baik, itu dia materi yang saya bawakan tadi mengenai rangkaian seri, paralel dan juga rangkaian dua loop. Oke, cukup sekian penyampaian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.